Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia guys penyebab KYC kalian lama. Oke ya, tanpa berlama-lama saya baca dulu ya teman-teman. Kemudian kita kupas satu persatu ya teman-teman ya. Oke, yang pertama, kenapa hasil KYC Anda lama? Yang pertama, kemungkinan pertama data Anda tidak bisa terbaca oleh otomatisasi mesin. Misal seperti ada sedikit ketidakcocokan nama, data, identitas, dan foto ID sedikit buram, sehingga sedikit berbeda dari hasil selfie. Ada kesalahan saat ini mengisi data KYC. Kemudian penyaringan terhadap sanksi, apakah ada riwayat skrip atau pelanggaran kebijakan. Kemudian yang kedua, data Anda masuk ke sistem algoritma antrian tugas validator manusia, sehingga harus menunggu kesiapan validator, terutama validator lokal. Jika masuknya ke validator luar yang tidak mengenal jenis ID dari negara lain, misal Indonesia, maka mereka akan melewatkan untuk memvalidasi data Anda, sehingga masuk antrian lagi untuk divalidasi oleh pionir lain. Oke, kemudian yang ketiga, sistem masih menghasilkan rasio penolakan palsu yang relatif besar karena kriteria yang sangat konservatif. Jadi untuk penolakan palsu ini, Kortim menahan pengumuman hasil KYC kepada perintis ini yang awalnya seharusnya disetujui tetapi dianggap sebagai negatif. Kortim masih terus menyesuaikan proses dan memproses ulang aplikasi pionir atau negatif palsu untuk disetujui dengan aman. Jadi harap bersabar jika Anda sudah mengirim data KYC tapi masih dalam peninjauan. Oke ya teman-teman ya, sudah saya baca. Oke, kita kupas yang pertama ya. Yang pertama, data Anda tidak terbaca oleh otomatisasi mesin. Misal seperti ada ketidakcocokan nama. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi diusahakan nama di akun Pi Network dengan nama di ID Anda harus sama ya teman-teman ya. Kemudian data identitas dan foto sedikit buram. Nah itu, jadi untuk teman-teman yang mengajukan KYC menggunakan KTP, usahakan KTP-nya tidak buram ya teman-teman ya. Kalau semuanya sudah buram ya diperbaiki ke capil ya teman-teman ya, minta diperbaharui ya. Kemudian foto ID sedikit buram, data identitas oke, sudah, sehingga sedikit berbeda dari hasil selfie. Ada kesalahan saat ini mengisi data KYC. Nah itu teman-teman harus diperhatikan betul ya saat mengisi data KYC ya, jangan sampai salah, karena kalau sampai salah nah malah ribet ya teman-teman ya. Kemudian penyaringan terhadap sanksi, apakah ada riwayat skrip atau pelanggaran kebijakan. Nah itu biasanya kan ya teman-teman ya, untuk teman-teman yang pernah melakukan kriminal, nah itu kan datanya ada ya teman-teman ya, itu terbaca oleh sistem. Kemudian yang kedua, data Anda masuk ke sistem algoritma antrian tugas validator. Nah ini bisa jadi ketika kalian sudah mengajukan KYC kok masih belum diterima ya, ini karena masih antri ya teman-teman ya, mungkin karena validator kita masih banyak yang kurang ya teman-teman ya, karena yang mengajukan KYC ini kan banyak ya teman-teman ya, mungkin per hari kalau tidak salah mungkin 100 orang bisa divalidasi ya. Oke, jika masuknya ke validator luar yang tidak mengenal jenis ID dari negara lain, misal Indonesia, maka mereka akan melewatkan untuk memvalidasi data Anda. Nah itu, jadi ketika Anda mengajukan KYC kok ndelalah data Anda ketemu sama validator luar negeri. Nah namanya validator luar negeri kan dia nggak paham ya teman-teman ya, kok ini dari negara mana, apa dari Indonesia, ini ID-nya apa bukan. Nah itu kadang makanya dilewati sama validator luar itu ya teman-teman ya, makanya kadang pending ya KYC kita ya teman-teman ya. Oke,
data Anda sehingga masuk antrian lagi untuk divalidasi pionir lain. Nah, itu ujung-ujungnya antri lagi ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, sistem masih menghasilkan rasio penolakan palsu yang relatif besar karena kriteria yang sangat konservatif. Jadi untuk penolakan palsu ini Kortim menahan pengumuman hasil KYC kepada perintis ini. Nah, itu yang ketiga ya teman-teman ya. Oke. Biasanya kalau selfie ya teman-teman ya, usahakan kalau selfie itu di belakangnya tidak ada background yang macam-macam ya teman-teman ya. Jadi biar terbaca oleh sistem. Nah, ketika perekaman gambar, ketika mengambil gambar Anda, usahakan jangan sampai goyang ya. Jadi biar sistem mesin di sana bisa menerima ya teman-teman ya. Jadi memang harus harus teliti dan hati-hati betul ya teman-teman ya. Karena bukannya apa-apa, Nicholas dan Kortim ini memang memberikan koin ini jangan sampai ke orang yang tidak baik ya teman-teman ya. Itu tujuannya ya. Oke ya teman-teman, saya rasa ini saja ya, semoga bermanfaat. Sekian saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam petir.